Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya saudara semua di dalam berkat, anugerah dan perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita mengawali dengan doa. Bapa di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat malam hari ini. Mari Bapa bimbing kami supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami, supaya kami boleh melakukannya dan supaya kami boleh menyampaikannya kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Tuhan Yesus peduli terhadap yang terabaikan. Tuhan Yesus peduli terhadap yang terabaikan. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kedua nats tersebut, kita belajar bahwa Tuhan Yesus menaruh rasa peduli, perhatian terhadap yang terabaikan. Jika kita membaca dari ayat 1 sampai yang ke-8, kita akan tahu bahwa di serambi kolam Betesda di Yerusalem berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam itu, barang siapa yang terdahulu masuk, ia akan menjadi sembuh, apapun penyakit mereka. Nah, bagaimana dengan seorang lumpuh yang tidak ada keluarga yang mendampinginya, yang dapat menolongnya, menurunkan dia ke dalam kolam apabila air kolam itu goncang? Nggak akan bisa ya. Alkitab menuliskan di dalam ayat yang kelima tadi bahwa ada seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun menantikan goncangan air itu. Ia tetap berharap suatu saat goncang airnya, ada orang yang rela menolong dia, menurunkan dia ke dalam kolam itu supaya ia menjadi sembuh. Itu ikhtiarnya, itu usahanya untuk mendapatkan kesembuhan. Padahal tidak ada orang yang menolong dia, sebab semua orang di situ antri. Siapa yang tahu airnya goncang duluan, dia pasti akan turun duluan untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi saudara, orang ini sudah terabaikan selama 38 tahun. Sebab setiap kali goncang air kolam itu, orang lain mendahuluinya untuk masuk, dan ia tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam ketidakberdayaan, dalam keadaan yang terabaikan, Tuhan Yesus hadir menawarkan pertolongan yang ia sudah nantikan selama 38 tahun lamanya. Saudaraku, harapan yang tidak pernah sia-sia jika ditaruh di dalam Tuhan. Orang tersebut langsung merespon tawaran Tuhan. Ia langsung mencurahkan semua isi hatinya. Tuhan, gak ada orang. Setiap kali goncangan air itu, orang lain yang turun duluan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang tersebut langsung curahkan isi hatinya. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ia seketika itu sembuh, bangun dari lumpuhnya, dan mengangkat tempat ia berbaring. Serta dia menceritakan bagaimana ia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sungguh indah dan luar biasa bahwa di dalam ketidakberdayaan umat manusia,
kabar sukacita. Yesus hadir dan menawarkan kesembuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Apapun yang menjadi ketidakberdayaan kita, tetaplah nantikan Tuhan, tetaplah berharap kepadanya, berseru kepadanya, curahkan seluruh hati kita, persoalan kita, berdoa memohon kepadanya. Jangan pernah ada anak-anak Tuhan yang putus asa di dalam hidup ini, sebab Tuhan Yesus punya waktu yang tepat untuk mengulurkan tangannya dan memulihkan keadaan ketidakberdayaan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang menaruh perhatian terhadap yang terabaikan. Banyak orang seringkali mengabaikan dan tidak peduli akan keberadaan kami. Tetapi kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau memperhatikan, mengasihi, menolong orang-orang yang terabaikan di dalam dunia ini. Berilah kami Tuhan kesabaran, kemampuan untuk terus berseru-seru kepada Tuhan, supaya kami tidak putus asa di dalam ketidakberdayaan kami, sebab kami tahu masih ada Yesus yang menopang dan menolongku. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu saat ini ya Tuhan. Apabila mereka dalam pergumulan hidup, persoalan perekonomian rumah tangga dan berbagai macam perkara dunia yang dimana mereka tidak berdaya, kiranya saat ini Engkau turun dan memulihkan mereka. Bapa, demikian pula kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami, untuk para gubernur, para wali kota, bupati di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk semua hingga sampai ke kepala-kepala desa yang memimpin negeri ini. Kiranya Tuhan menolong mereka boleh memimpin di dalam hikmat akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan mereka senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua profesional yang bekerja, TNI, Polri yang menjaga kota-kota di seluruh Indonesia. Tuhan, beri mereka semua tubuh yang sehat, beri perlindungan di dalam mereka menjalankan tugasnya, supaya anugerah dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir di dalam segala kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Berkati Tuhan negeri ini dengan senantiasa kelimpahan sandang pangan dan papan. Berkati Tuhan dengan keamanan dan kenyamanan, kesehatan, sehingga kami semua di dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Kiranya senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, sampai esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami dan Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat.